Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai topik materi bilangan biner dan gerbang logika. Materi ini merupakan topik dalam MK Organisasi dan Arsitektur Komputer. Silakan simak videonya hingga selesai. Mudah-mudahan nanti mahasiswa sekalian akan memahami inti dari topik bilangan biner dan gerbang logika. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini diharapkan mahasiswa nanti akan mengetahui apa itu bilangan biner, akan mengerti apa itu bilangan desimal ya, termasuk konversi desimal to biner, biner to desimal ya. Kemudian selain itu juga nanti mahasiswa akan memahami gerbang logika dasar serta akan mensimulasikan simulator namanya DSCH2. Oke. Kemudian perlu diketahui mahasiswa sekalian bahwasannya MK ini merupakan MK yang dipilih dalam PDK ya, pembelajaran daring kolaboratif atau PDK sinonimnya. Adapun untuk dosen pengampunya adalah saya sendiri Arif Hidayat dan yang terhormat Bapak Muhammad Rizkillah dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, mahasiswa sekalian, mohon disimak materinya, mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Kemudian apa yang dimaksud dengan sistem bilangan biner? Jadi sistem bilangan biner itu merupakan sebuah sistem yang penulisan angkanya di dalamnya berisi angka 0 dan 1. Kemudian bilangan biner sendiri ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz ya pada abad ke-17. Kemudian sistem bilangan biner ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Jadi kalau kita ambil simpulannya dari slide ini, bilangan biner itu isinya angka 0 dan 1 atau 1 dan 0. Ya seperti grafik ini ya, gambar di sebelah ini. Oke, next. Kalau tadi ada bilangan biner, sekarang ada yang namanya sistem bilangan desimal gitu ya. Oke, sistem bilangan desimal ini menggunakan basisnya adalah 10 ya, 10 yang mana terdiri dari bilangan 0, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 5, bilangan 6, 7, 8, 9 ini ya. Ini jumlahnya ada 10. Makanya disebut dengan basisnya adalah 10. Nah, kalau bilangan desimal ini mungkin setiap hari kita gunakan. Tapi kalau komputernya sendiri pasti menggunakan pemrosesan bilangan biner. Oke. Nah, ini sekarang kita bahas mengenai sistem bilangan biner ya. Jadi kalau diambil pengertiannya adalah sistem bilangan biner itu adalah bilangan yang menggunakan basisnya 2 ya, basisnya 2, 0 dan 1 dan 0. Basisnya adalah 2. Jadi hanya ada angka 0 dan 1. Nanti saudara ketika belajar jaringan mungkin ya di MK selanjutnya atau mungkin MK yang sebelumnya akan ketemu dengan topik kompetensi atau subpokok bahasan mengenai misalkan subnetting. Nanti di situ saudara akan menghitung ya, ketemu lagi dengan biner. Misalkan 255 binernya berapa misalkan ya, 192 binernya berapa, masih akan ketemu dengan yang namanya biner. Oke, makanya ini penting sekali mengenai biner ini. Oke, next. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Ada sebuah contoh biner to desimal ya. 1 ya, satunya 3 kali plus 0 ini ya. Jadi ini bilangan biner. Berapa desimalnya gitu ya. Berapa desimalnya gitu ya. Nah, ini cara ngitungnya kalau sesuai dengan slide ini. Jadi saudara bisa menulis
Ini jadi angka-angkanya ini turunkan semua, diawali dari belakang ini ya. 0 dikali 2 pangkat 0 ya. Kemudian 1 ini dikali 2 pangkat 1. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2. 1 dikali 2 pangkat 3. Ya, jadi diturunkan semua, di dalam kurung ini diturunkan semua. Kemudian dikali 2 pangkat 0 dikali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, sekarang dihitung. 0 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 ini berapa sih? 2 pangkat 0 adalah 1. 1 dikali 0 atau 0 dikali 1. 0. 1 dikali 2 pangkat 1. 1 dikali 2, 2 ketemunya. 1 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. 1 dikali 4. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 dikali 2 dikali 2. Sama dengan 8. Terus dijumlahkan. 8 tambah 4 berapa? 12. 12 tambah 2 14. 14 tambah 0 14. Desimal dari biner 110 ini merupakan 14. Kalau nggak percaya, saudara bisa menggunakan kalkulator untuk mengujinya. Oke, kita buka misalkan dari run ya. Ini cari namanya kalkulator, ketik CALC. Oke. Kemudian di sini dipilih aslinya standar gini ya. Kemudian dipilih menjadi programmer. Kemudian kita ketik di sini, klik binernya, kemudian kita klik binernya ini ya, kemudian kita ketik 1110. Berapa desimalnya? 14. Berarti tadi benar ya. Oke, benar kan? 14. Nah, sekarang yang B sama caranya dengan yang A tadi. 110111. Berapa desimalnya? Nah, sama diturunkan. 1 yang belakang dikali 2 pangkat 0. 1 yang nomor 2 ini dikali 2 pangkat 1. 1 dikali 2 pangkat 2. Kemudian 0 dikali 2 pangkat 3. 1 dikali 2 pangkat 4. 1 dikali 2 pangkat 5. Terus dicari ya. Udah ketemu baru jumlahkan. Jadi 1 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 32 ditambah 6, ini hasilnya 16, ini hasilnya 0, ini hasilnya 4, ini hasilnya 2, ini hasilnya 1, dijumlahkan ketemunya 55. Sekarang kita cek lagi pakai kalkulator. Oke, berapa tadi? 55. Kita klik aja desimalnya 55. Berapa binirnya? 110 110 111 111. Nah, benar kan ya? Jadi kalau pakai kalkulator tadi bisa kita ketik biner to desimal atau desimal to biner dengan bantuan kalkulator. Next, sekarang dengan cara yang lain, dengan warna soal yang lain. Contoh desimal to biner gitu ya. Konversi bilangan desimal 50 ke bilangan biner dilakukan dengan cara berikut. Nah, kalau yang ini diketahui desimalnya 50, berapa binernya gitu ya. Caranya adalah kalau ini 50 dibagi 2 sama dengan 25, sisanya 0. Karena 50 bagi 2 itu pas, ketemunya 25, nggak ada sisa. Sisanya 0. Kemudian 25 ini hasil akhirnya ini dibagi 2 lagi. Sama dengan 12. Nah, sisanya 1. Oke, kenapa kok sisanya 1? 25 dibagi 2 kan berapa? 12 ya. 12 tambah 12 kan 24. Nah, 24 ditambah 1 25, makanya sisa 1. Kemudian 12 dibagi 2, 6, sisa 0. Bener ya, nggak ada sisa. 6 dibagi 2, 3, sisa 0 ya, nggak sisa ya. 3 dibagi 2, 1, sisa 1 ya kan. Kemudian 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Nah, terus cara membacanya dari bawah ke atas sesuai panah ini. 50 itu berapa binirnya? 1100 10. Nah, mudah kan? Ya, mudah ya. Yang sebelumnya mudah, ini juga mudah.
mudah. Next, sekarang kita akan bahas mengenai gerbang logika. Tapi sebelum ke gerbang logika, mungkin dari mahasiswa sekalian ada yang pernah membaca referensi ataupun mungkin video mengenai biner, cara menghitung biner dengan versi lain ya. Ini tidak ada di slide, namun akan saya sampaikan seperti ini. Misalkan saya ilustrasikan. Oke, ini yang tak sampaikan ini saya dapatkan dulu ketika saya juga kuliah. Saya pernah kuliah juga S1 dulu di UAD Yogyakarta. Ketika itu Pak dosen juga mengajarkan cara menghitung biner dengan versi cara ini, dan masih saya ingat sampai detik ini ya. Jadi caranya gini, mudah ini. Pertama kita menghitung nulis dulu ya. Nulis gini. Misalnya dari sini 128, kemudian 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Kita kasih jarak ya. Oke, nggak usah rapi-rapi, yang penting nanti saudara akan paham mengerti. Nulisnya bisa dari belakang dulu, bisa dari depan. Mau dari 1 dulu juga boleh. Ini kelipatannya ya, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2 lah, 28. Oke. Ini sama aja 2 pangkat 0. Ya. Ini 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2 dan seterusnya. Itu ya. Nah, sekarang kita akan ambil soal. Misalnya decimal to biner. Ya, gitu soalnya ya. Misalnya 8, berapa binernya? Berapa binernya? Gitu kan? Berapa binernya? 8. Nah, di sini ada 8 kan? 8. Berarti kalau dipakai itu berarti aktif. Kalau aktif itu berarti angkanya 1. Kalau enggak aktif itu dia 0. Kalau enggak aktif 0. Kalau aktif atau dipakai itu 1. Nah, ini berarti binernya 1, 0, 0, 0. Bener nggak? Coba kita cek menggunakan kalkulator. Oke ya, kita pilih yang programmer gini. Kemudian kita klik desimal, kemudian 8. Berapa binernya? 1, 0, 0, 0, 0-nya 3 kali. Bener nggak? Nah, bener kan? Ini bener ya. Lagi misalkan 12, berapa binernya? 12, berapa binernya? Nah, 12 itu berapa tambah berapa dari urutan data ini? 8 ditambah 2, berarti 8-nya aktif, 4-nya aktif. Kalau aktif berarti angka 1, lainnya 0, ya kan? Berarti 12, 8 ditambah 4 kan ya, ini aktif-aktif, lainnya 0. Berarti 12 itu berapa binernya? 1, 1, 0, 0. Ya. Coba cek pakai kalkulator lagi ya. Kalkulator lagi lewat run, ketik CALC, atau bisa menggunakan kalkulator di HP juga bisa. Berapa tadi? Berapa? 12 ya. 12. Oke. Kita klik desimalnya 12. Berapa binernya? 1100. Nah, bener kan? Ini bener nih binernya. Nah, kalau 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ini berapa binernya? Ya artinya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128, ketemunya 255 pasti. Nah, maka sama kan nilainya seperti nilai di dalam jaringan kan ya. Ya, ketika saudara bermain subnet itu juga ketemu dengan tulisan 255 ini ya, atau angka 255 ini.
Nah, sekarang saya lanjutkan slide-nya mengenai gerbang logika. Kalau tadi masalah biner sudah beres, sekarang kita akan mengenal gerbang logika dasar ya. Oke, jadi gerbang logika itu adalah rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan, tetapi nanti akan menghasilkan satu sinyal keluaran. Yang mana gerbang logika ini nanti dinyatakan ya itu dengan tegangan tinggi atau disebut dengan nilai 1 atau logika 1. Sedangkan kalau tegangan rendah atau logika rendah atau low logic ini nilainya adalah logika 0 atau sinonimnya adalah logika 0. Tegangan tinggi 1, tegangan rendah 0. Nah, rangkaian digital dirancang dengan menggunakan aljabar Boole ya. Next. Nah, di video ini saya sampaikan mengenai gerbang logika dasar. Ingat ya, gerbang logika dasar, dan tidak akan saya bahas sampai detail, tapi saya akan menyampaikan mengenai fundamental 3 gerbang logika dasar ini. Ada gerbang OR, gerbang AND, dan NOT ya. Yang mana saudara sekalian, mahasiswa sekalian wajib paham mengenai 3 gerbang ini. Ini dasar banget ya. Kalau OR itu menurut definisi para pakar, gerbang OR itu akan memberikan keluaran 1 jika salah satu, sudah ada kata kuncinya di sini, jika salah satu dari masukannya pada keadaan 1. Atau artinya jika salah satu itu terpenuhi ya maka nanti ada keputusan ya. Pasti ada output. Itu kalau OR ya. Ingat ya. OR itu kan atau. Kalau atau berarti salah satunya ada nilai 1 atau tegangan tinggi, mas, pasti nanti akan ada output ya. Nah, itu kalau OR. Sekarang kalau AND. Nah, kalau AND ini kan jelas ya, kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah dan. Nah, kalau dan itu pasti semua. Maka gerbang AND digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan mempunyai logika 1. Artinya kalau dia ada keputusan, kalau inputannya itu bernilai logika 1 atau semuanya terpenuhi. Nah, kalau NOT ini dia unik. NOT ini adalah pembalik ya atau inverter. Kalau inputannya 0 maka nanti pasti hasilnya adalah 1. Kalau inputannya 1, outputnya adalah 0. Dia kebalikannya. Nanti kita simulasikan menggunakan simulasi DSCH2 itu ya. Next. Nah, ini kalau dilihat menggunakan simbol grafis dan sesuai dengan fungsi aljabarnya gitu ya. Nah, inverter, lihat nih inverter, lihat logo gerbang logikanya dan lihat tabel kebenarannya gitu ya. Nah, kalau ada inputan misalkan A 0 maka hasilnya 1. Kalau misalkan ada inputannya 1 maka hasilnya 0. Nah, ini ya kebalikannya. Nah, kalau AND misalkan A inputannya 0, B inputannya 0, maka keputusannya 0. Nggak ada keputusan ya, 0 ya. Nah, kalau inputannya 0, inputan B-nya 1, keputusannya 0. A-nya 1, B-nya 0, 0. Karena dan itu harus semua terpenuhi. Nah, kalau A1, B1 maka ada keputusannya atau Y-nya bernilai 1. Ya, karena dan-nya semuanya harus terpenuhi. Nah, kalau OR dia salah satu. Beda dengan AND tadi. Kalau salah satu ada isinya, misalkan A0 B1, dia ada keputusan. A1 B0 ada keputusan 1 nih ya. Apalagi kalau dua-duanya terisi satu-satu ya pasti ada keputusan. Nah, inilah mengenai gerbang logika dasar. Mudah-mudahan mahasiswa sekalian dapat memahaminya. Nah, bagi mahasiswa sekalian yang ingin mendapatkan aplikasi DSCH2, silakan bisa diunduh
lewat laman SID_DSCH2. Silahkan di download ya. Ukurannya cuman kecil kok, cuman berapa mega gitu ya, nggak sampai 10 mega. Oke, sekarang akan saya simulasikan mengenai penggunaan dari gerbang logika. Silahkan disimak. Oke, ini saya sudah install aplikasi DSCH2 ya. Silahkan dibuka, nanti punya mahasiswa sekalian. Kemudian nanti perhatikan di bagian simbol library sebelah kanan gitu ya. Saudara bisa menyorot sebelum mengedrak ke lembar kerja. Ini merupakan simbol inverter. Kemudian di sini ada simbol N, nih ya, dan ada simbol OR ya. Atau gerbang ya, bukan simbol ya, gerbang ya. Nah, coba kita ambil gerbang OR. Gerbang OR nih ya, ini kan dua inputan. Kita beri inputan di sini. Kita beri inputan. Kemudian kita beli output lampu di sini. Kemudian kita run di sini ya. Oke, kita klik. Coba kita beri inputan. Tuh, hidup ya. Karena tadi menurut teori kalau ada salah satu inputan bernilai 1, maka dia ada keputusan hidup kan lampunya. Apalagi kalau 2, hidup lampunya. 1 tak matikan, tetap hidup lampunya. Tapi kalau tak matikan, ya nggak ada keputusan, mati artinya ya. Tetap mati karena kosong. Oke, tak stop. Ini yang gerbang OR, sekarang gerbang N. Gerbang N, kita beri inputan lagi di sini. Kita beri inputan lagi di sini. Kita beri output lampu Y-nya ini ya. Kita running. Kita cermati di bagian gerbang N ini ya. Oke, gerbang N 1 tak hidupkan, keputusannya tetap kosong ya. Beri inputan lagi, baru dia keputusannya hidup bernilai 1, karena dua-duanya semuanya harus terpenuhi. Gerbang N tuh ya, kalau mati salah satunya ya mati tuh kan. Oke, sekarang yang terakhir inverter nih ya. Nah, kalau inverter itu unik, dia kebalikannya. Oke, kita pasang, kita running, langsung hidup. Kalau dia hidup malah mati, kebalikannya yang pembalik tadi ya. Kalau dalam teori itu pembalik. Oke, sekarang kita ke slide lagi. Oke, tadi ya, barangkali ada yang mau download, silahkan di download. Kemudian ini merupakan contoh aplikasi simulator ya, simulator gerbang logika menggunakan aplikasi DSCH2. Tadi baru saja kita simulasikan dan hasilnya sukses ya. Jadi tidak perlu beli rangkaian untuk praktik, tapi saudara menggunakan aplikasi DSCH2 ini, saudara bisa mensimulasikannya di rumahnya masing-masing. Oke, mudah-mudahan topik yang saya sampaikan ini dari awal sampai akhir memberikan edukasi, manfaat buat mahasiswa sekalian, buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga buat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.